Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin dan jamaah salat Jumat Masjid Alumni IPB rahimakumullah. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dianugerahi, diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam tentu saja, sehingga kita bisa meluangkan waktu kita memenuhi masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Harapan kita semoga amal ibadah kita pada hari ini dan hari-hari sebelumnya, puasa kita, sholat kita, tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita bersyukur sekaligus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Wabil khususnya 2 Ramadan terakhir di mana kondisi Ramadan kita tidak bisa dilaksanakan dengan cara optimal. Di tahun 2020 kita ingat sekali Ramadannya betul-betul kelam. Kita tidak bebas melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kita juga tidak bisa melaksanakan program-program Ramadan kita. Karpet-karpet masjid kita digulung. Pun kalaupun ada yang melaksanakan sholat berjamaah dengan berjarak, itu cerita di tahun 2020. Dan sekarang alhamdulillah di tahun 2022 kondisi semakin membaik. Kota Bogor yang sebelumnya menurut kabar bisa tembus 1.000 orang per hari yang kena positif COVID. Alhamdulillah per hari ini dalam pekan-pekan ini di bulan Ramadan ini kurang dari 10, 7 atau 8 orang per hari. Dan ini merupakan gejala yang sangat bagus ditambah lagi dengan sudah berangkatnya jamaah umroh bolak-balik ke tanah suci, dan pemerintah juga sudah memutuskan insyaallah tahun ini ada pemberangkatan haji insyaallah, sehingga kita berharap Ramadan ini bisa kita maksimalkan dengan baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, suatu saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan beberapa utusan dari Najran, di daerah Najd. Ada yang mengatakan mereka adalah tokoh-tokoh Yahudi dan sebagian tokoh-tokoh Nasrani. Diajak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk Islam. Namun beberapa tokoh Yahudi tersebut kemudian menampik. Ya Muhammad, kata mereka, apakah Anda yang kau mau mengajak kami masuk ke agamamu untuk menyembahmu, menyembah Rasulullah SAW? Sebagaimana Isa dulu mengajak orang-orang, ini pemahaman mereka untuk menjadikannya sebagai Tuhan, menyembahnya. Ini kata tokoh-tokoh Yahudi. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diceritakan ulang oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azimnya. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-79, dan ini yang akan menjadi tema khutbah kita pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana li basyarin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Maka li basyarin, kata Allah, tidaklah pantas bagi seorang manusia, bashar,
an yu'tiyahullahul kitab, di mana dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-kitab, Al-Qur'an, ya, wal hukma, dan hukum, ya, hikmah, hukum-hukum, ya, kebijaksanaan, wan nubuwwatah, dan kenabian. Summa yaqulu linnas, ya, lalu dia berkata kepada orang-orang, kunu ibadalli, jadilah kalian penyembah saya, atau sembahlah saya, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pada penggalan ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala langsung membantah dugaan orang-orang Nasrani Yahudi tersebut yang menganggap bahwa Rasulullah mengajak mereka untuk menyembah Nabi Muhammad SAW. Maka li basyarin, tidak, kata Allah, ya. Tetapi apa? Walakin, tetapi, kunu rabbaniyin, jadilah kalian rabbaniyin. Kita akan jelaskan, ya, apa makna rabbaniyin ini menurut sebagian ulama. Bima kuntum tu'allimunal kitab, ya, dengan apa kalian telah tu'allimunal kitab, mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa-apa yang kalian belajar. Hadirin dan jamaah rahimakumullah, inilah, ya, ciri khas dan kemudian keutamaan sekaligus, ya, keutamaan Islam, bahwa Rasulullah SAW mengajak manusia bukan untuk mengagungkan, memuliakan, bahkan menyembah dirinya, tidak, ya, tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puncak dari tauhid itu sendiri. Walakin kunu rabbaniyin, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah kalian rabbaniyin atau rabbaniyun. Para ulama menegaskan, misalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dikutip oleh banyak ulama tafsir, misalnya Imam Ibnu Katsir, menjelaskan yang dimaksud dengan rabbaniyun adalah, ya, orang-orang yang, ya, diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, hikmah, ya, kebijaksanaan, lalu kemudian diberikan ilmu dan diberikan kesabaran, ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang diberikan, ya, kemampuan untuk berbuat bijaksana, diberikan ilmu pengetahuan, dan diberikan kemampuan untuk bersabar. Tapi yang menarik, berdasarkan ayat ini, Syekh Yusuf Al-Qardawi, ya, mencoba untuk memberikan telaah. Kata beliau, Rabbaniyun itu dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat ini sendiri, di mana ciri atau karakter Rabbaniyun itu ada 3. Pertama, Rabbaniyun itu adalah orang-orang yang, ya, memiliki kedekatan dengan Rabb, Rabbani, ya, punya karakter Rabbani. Orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia tidak akan pernah mau menampik, dia tidak akan pernah mau membantah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama dari kalimat rabbaniyun, orang-orang yang memiliki karakter rabbani, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau menampik apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti kita jamaah, ketika kita dekat dengan orang tua kita, kita dekat dengan kiai kita, ketika kita dengan ustadz kita, maka semakin dekat hubungan kita dengan ustadz, dengan orang tua, dengan kiai, dengan guru tersebut, maka kita tidak akan pernah menampik, menyangkal apapun yang diperintahkannya. Nah, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter pertama. Nah, Ramadan adalah merupakan sarana kita, momentum yang sangat pas bagi kita untuk menjadi generasi-generasi yang rabbani, yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, wahai orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan kepada kalian berpuasa, diwajibkan kepada kalian berpuasa, dan kita berpuasa. Ya, ini bagian dari apa? Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap, ya, ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan berpuasa ini juga diikuti dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Karena hakikat dari diterimanya ibadah itu, kata para ulama, ya, bukti bahwa ibadah itu diterima oleh Allah adalah dia menghasilkan ibadah-ibadah yang lain. Karena at-ta'atu, ya, tajlibu ta'atan ukhra. Ya. Jadi ketaatan itu dia akan menarik, dia akan menyebabkan, ya, adanya ketaatan-ketaatan yang lain.
Ya. Karena kita harus khawatir jamaah. Kalau suatu saat kita melaksanakan ketaatan tapi tidak membuahkan ketaatan yang lain, kita khawatir jangan-jangan ketaatan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ya, rajin ke masjid. Cuma rajin ke masjid sholat doang, sementara ibadah-ibadah yang lainnya nggak ngaruh. Ada orang pulang haji jamaah, pulang umroh, tapi sepulang haji, pulang dari tanah suci, nggak ada yang berubah dari dirinya. Ya, tetap tidak rajin ke masjid, tetap tidak dekat Al-Quran, tetap jauh dari majlis taklim. Nah, kita khawatir jangan-jangan ibadah hajinya, ibadah umrahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Karena pada prinsipnya at-ta'atu, ketaatan itu ya tajurru, tajlibu, ya menyebabkan adanya ketaatan-ketaatan yang lain. Dan demikian juga dengan maksiat. Al-maksiyatu ya tajurru maksiatan ukhra, dia akan menyebabkan kemaksiatan yang lain. Sekali kita melakukan kemaksiatan dan kalau teruskan, maka dia akan menyebabkan kemaksiatan yang lainnya. Satu. Kemudian yang kedua adalah Rabbaniyun itu bima kuntum tu'allimunal kitab. Bima kuntum tu'allimunal kitab. Ketika kita tu'allimun, mengajarkan Al-Qur'an. Ya, dan kalimat tu'allimunal kitab ini mengandung spirit ya, seseorang yang aktif, seseorang yang ingin melakukan perubahan, seseorang yang tidak betah, seseorang yang galau ketika dia melihat ada hal-hal yang tidak beres di hadapannya. Dan inilah makna sabda baginda Rasul yang mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbi. Siapa yang melihat kemungkaran, sekecil apapun kemungkaran itu, sekecil apapun ya, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya, ubahlah dengan kekuasaannya, ubahlah dengan kekuatannya, dan itu tergantung masing-masing kita. Ya, kalaulah dia sebagai presiden, maka dia berhak untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Demikian juga ketika dia wali kota, dia bisa mengubah kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada umat misalnya. Dan bagi kita sebagai seorang ayah, jangan lupa kita juga punya kekuasaan di tengah keluarga kita. Manakala kita punya istri, punya anak yang belum tidak ya, mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkuasa. Ya, kita sebagai ayah, sebagai suaminya memiliki kekuasaan gitu kan untuk mengubah kemungkaran yang ada di rumah kita. Untuk mengubah ya kemungkaran yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kita punya kekuasaan untuk itu, tentu dengan cara yang bijak. Jadi tu'allimunal kitab ini jamaah punya spirit untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat, tidak mendiamkan kemungkaran, tergantung kapasitas dan kemampuan seseorang. Ada yang bisa mengubah kemungkaran dengan kekuasaannya, ya, ketika dia memiliki power. Makanya penting bagi kita sebagai seorang muslim ya, untuk mengusung, ya, untuk mengirim ya orang-orang saleh, orang-orang baik itu ke panggung-panggung kekuasaan. Ya, agar apa? Agar negeri kita ini ya diwarnai oleh aturan-aturan dan kebijaksanaan atau kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada umat dan kepada masyarakat. Yang terakhir, yang ketiga adalah ciri orang Rabbaniyun itu kata Allah SWT, wa bima kuntum tadrusun. Ya, dia terus ingin belajar. Dia terus tadrusunal kitab. Dia terus ingin ya menuntut ilmu. Dan dalam Islam jauh sebelum Barat menggaungkan ya, belajar atau konsep belajar long life sepanjang hayat, dalam Islam sudah ada kalimat talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Para ulama dulu punya pepatah juga, menuntut ilmu itu ya al-hibratu ilal maqbarah. Al-hibratu ilal maqbarah, membawa tinta, karena alat tulis orang dulu itu tinta. Jadi kemana-mana Pak, dia bawa tinta. Ya, untuk apa? Untuk mencatat, untuk menulis. Sampai kapan? Ilal maqbarah, sampai ke kuburan. Ya, jadi mereka membawa tinta itu sampai ke kuburan. Artinya apa? Belajar tiada henti. Baik belajar secara formal, kuliah, perguruan tinggi, S1, S2, S3, ataupun ya, belajar tidak formal. Kita yang sudah sibuk bekerja, ya, tidak kemudian menutup kemungkinan kita untuk terus belajar. Dan alhamdulillah bersyukur ya, tahun ini pandemi sudah berakhir insyaallah. Masjid-masjid kita sudah bisa membuat program-program kajian-kajian lagi untuk menambah ilmu dan pengetahuan kita agar terus tadrusun. Dengan ya, melaksanakan 3 hal ini, maka kita berharap kepada Allah SWT Ramadan ini akan mencetak generasi-generasi yang rabbaniyun, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ya, galau ketika melihat kemungkaran dan selalu ingin merubahnya. Dan lebih dari itu, kita berharap akan muncul generasi-generasi yang terus ingin belajar
dan melahirkan orang-orang yang cerdas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathrah. والصلاة والسلام على رسول الله ذي خصال عطرة وعلى آله وأصحابه البررة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah, sedikit menambahkan dari khutbah yang pertama tadi, menegaskan bahwa hari ini kita sudah masuk ya, hari yang ke-20 bagi yang melaksanakan shaum Ramadan sesuai dengan keputusan pemerintah, dan insyaallah ya, nanti malam kita sudah masuk malam yang ke-21 sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat, oleh Aisyah, oleh Abdullah bin Abbas dan para sahabat Nabi yang lainnya, di mana baginda Rasul ketika masuk 10 akhir Ramadan, al-ashr al-awakhir min Ramadan ya, beliau ya meningkatkan ibadahnya ya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Bahkan bagi yang punya leluas waktu ya, dan bisa meluangkan waktunya, tadi diumumkan masjid kita, Masjid Alumni EPB Kota Bogor ini ya, membuka ya peluang untuk beriktikaf bersama di masjid kita ini sesuai dengan kemampuan kita. Ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Mungkin ya kita belum sesanggup Nabi dan para sahabat untuk beriktikaf 10 hari full di bulan Ramadan ini di masjid, maka kita semampu kita, mungkin 5 hari, 3 hari, mungkin siang masih banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Kita bisa memanfaatkan malam hari untuk bermunajat, menambah salat kita, tilawah Al-Quran, zikir. Sebab ketika kita berada di masjid, peluang untuk beribadah itu jauh lebih besar ketika kita berada di rumah kita masing-masing. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita agar terus memperbaiki diri kita dari hari ke hari, dan khususnya di bulan Ramadan ini Allah SWT menerima amal ibadah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa takhashu'ana wa ta'abbudana في هذا الشهر رمضان يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هاما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وأنت رضا ولنا صلاح يا رب العالمين. اللهم ربنا جعلنا من أهل القرآن. اللهم ربنا جعلنا من أهل القرآن. اللهم ربنا جعلنا من أهل القرآن. اللهم ربنا اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة ولأهلنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.